Yang saya hormati para alim ulama, para asyatid, para hujat, wabil khusus orang tua kita, Al-Mukarram, Bapak Bapak Ustadz Hasan Jumar, beserta keluarga besar daripada almarhumah Ibu Haja Yum, juga yang saya hormati jamaah majelis bulanan, majelis silaturahmi, majelis Darus Salihin, juga yang saya hormati jamaah majelis taklim Darul Muhibbin Gunung Sahari yang mewakilinya. Di mana malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah berikan karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam bercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanan ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan mengawali biar ada tertib malam hari ini yang insya Allah saya punya niat di malam kita akan baca kitab Qomitugiyah, syarahnya ini kitab Syu'abul Iman yang akan menjelaskan tentang cabang-cabangnya iman, yang mana Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Tanara merasa terpanggil, beliau mensyarahkan kitab ini dari bahasa aslinya Persia. Persia itu di negeri mana? Iran. Iran itu bukan Arab bukan dataran Arab. Kalau Irak Arab. Kalau Persia itu daerah Iran. Bahasanya beda, bahasa Persia. Termasuk sahabat Nabi ada yang dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi. Itu seorang sahabat Nabi dari negeri Persia. Maka beliau Imam Nawawi akan mensyarahkan nazam daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Sayyid Nuruddin Al-Ijzi, yang mana di sini akan menjelaskan cabang-cabang iman, yang mana cabang iman itu berjumlah ada 77. Wakila 77 cabang iman yang nanti akan dijelaskan satu persatu mengenai tentang cabang-cabangnya iman. Biar tahu. Jadi kalau kita kagak ngaji, nggak tahu. Nah, walaupun mungkin selesainya mungkin bisa tahunan tapi nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Nanti biar kita kan nggak ngejar hatamnya, kita ngejar pemahaman, kita ngejar paham kita, supaya kita tahu. Jadi kalau ngaji itu tanpa ngaji, tanpa pengingat daripada guru-guru kita, pengingat, jadi begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebelumnya saya akan bertanya, jumlah penduduk Indonesia sekarang ada berapa? Udah kurang lebih 200 jutaan 280 ada informasinya. Nah, jumlah penduduk dunia ada berapa? 2 miliar kurang lebih. Dunia 2 miliar. Kalau penduduk Indonesia cuman 200 lebih sekian. Kita nggak tahu berapa. Bisa tambah, bisa nambah terus. Itu semua di dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ini tidak lepas daripada kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. 200 juta loh. Makanya kalau ada orang kafir bertanya,
Ya, di Quran dijelaskan bahwa orang kafir bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, wahai Muhammad, bagaimana cara Tuhanmu menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi tanah? Bagaimana caranya? Nanyanya yang kecil, ya. Sedangkan yang sudah terlihat bagaimana caranya menghidupkan, ya, struktur kehidupan yang 200 juta manusia yang ada di Indonesia, ya, atau 2 miliar manusia yang ada di dunia ini diatur begitu rapihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari napasnya, denyutnya, semuanya di sini semua bareng, ya. Oksigennya nggak ketukar, oksigennya bagus sama oksigen saya nggak ketukar, oksigennya parah sama Pak Hasan nggak ketukar, semuanya rapi, nggak ada orang keracunan oksigen. Airnya, ya, dari air yang, dari air rapi, ya. Jadi nggak usah bertanya sayang, kalau kehidupan dunia saja sudah diatur begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mempertanyakan bagaimana cara menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi tanah. Itu urusan pasti bisa, ya. Karena Allah itu subjek, manusia objek. Coba kamu Muhammad, dipaksa lagi Nabi Muhammad. Coba kamu Muhammad, bisa nggak ngidupinnya? Ini yang butuh orang kafir. Sedangkan Nabi Muhammad juga sama-sama objek. Nggak bisa objek itu menyediakan sesuatu. Nah, sampai akhirnya orang munafik ikut campur. Ya kan? Muhammad nggak bakal bisa. Ya nggak bakal bisa orang objek. Minyak wangi ini sama subjeknya, sama pelakunya ditaruh di atas meja. Ada pertanyaan, bisa nggak minyak wangi ini pindah dari atas meja ke atas karpet atau ke atas bangku ini? Ya kalau minyak wangi nggak bakal bisa, kan objek. Tapi subjeknya, orang, bisa nggak orang yang menaruh minyak wangi di atas meja bisa memindahkan minyak wangi ini ke atas? Ya subjek bisa. Karena Allah itu subjek, kita ini objek, ya bisa lah. Buktinya Allah 2 miliar manusia, 200 juta penduduk Indonesia, begitu rapihnya dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapih, lahir ke dunia, Allah bukan cuma ngurusin kelahirannya, diurusin semua urusan napasnya, diurusin detak jantungnya, diurusin darah putih, darah merah, diurusin semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya, para rasulnya? Untuk apa? Untuk supaya balan, supaya kita ini kenal kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah utus tuh para nabinya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan semua para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Balan, biar tahu, ya, tata tertibnya biar rapih, biar kita kenal kepada yang menjadikan, yang menciptakan alam dunia ini, yang mengatur seluruh alam dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin di majelis-majelis yang lain di sekitar kampung kita ini bahas masalah fikih dan lain sebagainya, hadis, ya. Tapi Al-Faqir ingin sedang membahas tentang keimanan, tauhid, supaya kita ini yakin bahwa kita ini tanpa kekuasaan Allah, ya, tanpa kudrat-kudratnya Allah Ta'ala, kita ini bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa, ya. Siapa sih kita? Ya. Saya duduk di sini berbicara seperti ini hanya ini perintah, ya, perintah agama untuk menyampaikan. Bukan saya orang alim, bukan saya orang pintar, bukan seorang yang berkelebihan, tanpa siapa-siapa, ya, tanpa
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita tidak akan bisa terselenggara acara ini. Kembali. Makanya dalam kitab ini dijelaskan cabangnya iman yang jumlahnya ada 77 cabang iman. Langsung saja ya. Cabang iman yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu cabang iman yang agung ya, yang pertama adalah Fasu'batul ulal iman bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu fardun la mislu lahu samadun la nidda lahu azaliyun qadimun abadiyun daimun la awwala liwujudihi wa la akhira li abadiyatihi qayyumun la yubnihil abadu wa la yughayruhul amadu bal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin munazzahu anil jismiyatil laisa kamisli syai'un. Ya. Cabang pertama adalah iman bahwa sesungguhnya Allah itu satu, wahdaniyat. Ya. Semua di dalam kekuasaan satu. Ya. Kekuasaan satu yang maha tunggal, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang ikut campur ya di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Ya. La syarika lahu, tidak sekutu baginya. Fardun la mislu lahu. Tunggal, tiada serupa baginya. Yang dibutuhkan semua makhluk butuh semua. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mempertanyakan tentang tulang belulang, bisa bagaimana caranya supaya tulang belulang itu jadi lagi kehidupan? Ya bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad yang Nabi Adam yang tunggal, tanpa ada ayahnya, tanpa ada ibunya, diciptakan dari tanah. Okay. Sanggup, mampu. Masa sih kalau baru tulang belulang yang sudah jadi pasir, yang sudah di tanah nggak sanggup. Okay. Nah, kita jangan bayangkan bagaimana nanti kehidupan di alam barzakh kita. Udah pokoknya kita hidup aja, kita tidak tahu. Itu kita hidup, lahir ke muka bumi dengan sebab ya hikmah daripada pernikahan kedua orang tua kita lahir, kita tidak tahu nih, tahu kita udah gede. Atau kita ketemu Ustaz Said, kita ketemu yang lain Pak Kus, Pak Kun, Pak Yadi, saya ketemu Pak Hasan, ketemu Habib Saleh, semua itu. Ya. Tanpa kita rencanain, semua ini adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan sahlan. Ya. Ya, bisa. Itu. Tuh. Ayo lanjut ya. Jadi semua ini adalah rencananya.
Kita tidak tahu rencana, tapi Allah yang merencanakan semua itu. Ya. La nidalahu ajaliyun qaimun abadiyun qaimun la awala liwujudihi wala akhira la abadiyatihi qayyumun la yufnil abad. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Tiada bandingan baginya, ya. Ajali, dialah Allah Ta'ala yang berdiri dengan sendirinya, selamanya kekal, tiada permulaan bagi wujudnya dan tiada akhir bagi keabadiannya, berdiri tegap yang tidak terlenyapkan oleh keabadian, ya. Wala yughairuhul amadu bal huwal awal wal akhir wal akhir wal batin munazzahu anil jismiyati laisa kamisli syai'un, ya. Dan tidak berubah oleh masa, jadi enggak terkena ruang dan waktu, ya, masa, ya. Bahkan dia Allah Ta'ala yang pertama, yang menciptakan perkara-perkara yang pertama, yang menciptakan perkara-perkara yang akhir, yang jelas, yang tidak samar, ya, tersucikan daripada sifat-sifat jisim, tiada satu pun yang serupa baginya. Jadi nggak ada yang sama bagi Allah Subhanahu, bagi makhluknya. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Ya Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un, tidak sama dengan makhluknya yang semisal, ya. Jadi yang tertinggi berarti apa? Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, ya. Jadi cabang iman yang pertama adalah mengenalkan diri kita makhluk kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kita selalu mengulang-ulang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini jangan sampai lupa. Paling tidak kita ingat. Udah kita belum kenal beneran, ditambah nggak pernah ingat, ya. Kalau para aulia, para wali adalah benar-benar kenal. Benar-benar kenal. Kalau kita belum kenal banget, paling tidak kita ingat saja deh dulu deh. Ya, ingat dengan membaca Asmaul Husna, membaca zikir yang disusun oleh para ulama kita, ya. Tidak ingat aja dulu, ya. Karena kita ini tingkatannya belum tingkatan yang mengenal, masih tingkatan dasar, tapi paling tidak mengulang-ulang, ya. Makanya kenapa gunanya kita ngaji, diulang lagi supaya kita benar-benar kenal. Ya, kalau udah kenal mah enak aja. Kalau udah kenal mah enak aja. Kalau udah kita kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kita mengetahui daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz, kebolehan bagi Allah, ya. Nanti diulang-ulang itu, ya, pelajaran itu nanti kita akan lama-kelamaan kita akan kenal siapa itu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan siapa? Dengan diutusnya para nabi, para rasul, dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama, supaya kita ini kagak keliru mengenal Tuhan, supaya kita ini nggak merasa dirinya jadi Tuhan, ya. Nggak merasa kita ini nggak punya kemampuan apa-apa. Kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, ya. Semua ini kita tidak lepas daripada kekuasaan, kudrat dan ridhatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi kebiasain bahwa malam hari ini kita sebagai objek. Objeknya siapa? Objeknya subjek. Objeknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ya kalau kadang-kadang kita sudah dari siang niat mau hadir, ternyata malamnya ya Allah nggak tentu bisa hadir. Kadang-kadang kita biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guna daripada diutusnya para rasul, ya, berestafet daripada setelah Rasul wafat dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in ulama, tujuannya supaya kita benar-benar nanti kita di alam barzah ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, pertanyaan-pertanyaan itu semua insya Allah kita akan bisa menjawab dengan benar, dengan ilmu, dengan dalil, dengan yakin, insya Allah, ya. Nah, maka itu mungkin nggak banyak, sedikit-sedikit saja saya akan menyampaikannya ini, ya. Terus mengingat kita sebentar lagi akan masukin daripada bulan apa itu? Bulan Maulid, ya. Bulan hari kelahiran manusia agung kekasih Allah, ya, ini junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sudah di penghujung bulan Safar, ya. Kita harus gembira dengan datangnya bulan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Maulid Nabi. Terus gembira, ya. Karena apa? Karena tanpa ada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan paham tentang ketuhanan, ya. Maka dari itu kita gembira. Gembiranya bagaimana caranya? Dengan cara masing-masing deh, ya. Dengan baca Al-Quran, dengan kita ngajak makan, dengan kita ya, ngumpulin kita baca Maulid, ya, baca riwayat kisah Nabi besar Muhammad SAW, ya. Sebab jaminannya sangat luar biasa. Jaminannya sangat luar biasa. Ya, kita tahu deh, ya. Sampai di dalam kitab Maulid Tiba, di doanya itu dijelaskan siapa orangnya yang pernah setiap tahunnya itu duduk di majelis Maulid. Kita bikin Maulid nih. Dia pernah datang. Tiba-tiba dia uzur itu bisa karena emang ada kebutuhan ekonomi, uzur itu emang ada kebutuhan emang udah meninggal dunia, ya, emang dan sebagainya deh, uzur, ya, nggak bisa hadir lagi. Tapi tetap selagi majelis Darus Shalihin ini bikin maulud, dia selalu dapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia biasa hadir, biasa nyumbang, ya. Terus tiba-tiba ada uzur nih, nggak bisa datang, atau mungkin nggak bisa nyumbang karena mungkin ekonomi lagi goyang, ya, karena mungkin dia dipindahkan kerjanya, karena mungkin ikut mertua, karena mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Terus begitu hari haknya Majelis Darus Shalihin itu dia mengadakan peringatan Maulid, maka dia akan tetap dapat ganjaran pahalanya. Itu Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai berharap doanya seperti itu dalam kitab Maulid Ad-Diba. Di akhir Maulid doa Ad-Diba itu seperti itu doa. Masya Allah, luar biasa. Menurut kita orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para ulama, cinta kepada juriyah Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana mungkin sekarang ini lagi rame-ramenya mengenai pembahasan tentang nasab. Kita jangan dengerin, biarin aja deh. Yang penting kita tetap cinta, kita percaya, yakin bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu punya keturunan. Ya, semoga kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Semoga kita senantiasa cinta terus, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai saja membaca